Kultur juara harus dibangun dulu karena sebelum Thailand bisa stabil main di Piala Asia, Vietnam bisa stabil di Piala Asia, ya mereka juga tetap juara kok di ini. Apakah Jepang serta merta melepas Asia Timur, AFF Asia Timurnya enggak kan? Mereka juga tetap juara Pak, meskipun pakai pemain-pemain layer keduanya gitu. Dan kalau bicara sepak bola Indonesia kan ujung-ujungnya ke timnas nih. Benar. Nah, timnas bakal main di Piala AFF. Yap. Dan ada 50 pemain yang dipanggil. Sekarang tinggal 47 kan karena Yakob Sayuri dicoret, kemudian Mauro Gistra dicoret karena cedera. Luke Fikri kagak dikasih izin oleh klubnya. Sisa 47. Dengan pemain-pemain yang ada, menurut Ibam, timnas dengan target harapan netizen nih juara untuk pertama kalinya setelah 6 kali final sebagai finalis, meskipun Piala Ciki ya dan bilang ya. Ini seberapa tinggi itunya kansnya? Gaspol juara. Gaspol juara. Yakin juara. ya? Yakin karena materi pemainnya bagus banget sih. Paling yang bakal jadi challenge terbesar Vietnam karena Vietnam juga menurunkan squad ya 90% yang terbaik mereka punya lah. Thailand mungkin pakai layer kedua masih kombinasi gitu. Malaysia juga kayaknya kombinasi. Singapura pakai skuad terbaiknya, Filipina pakai skuad terbaiknya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya, apalagi John Herman cukup meyakinkan sejak awal gitu kan. Dan berbeda ya sama sebelumnya. Dan yang saya Sebelumnya siapa sih? Gue lupa sebelumnya siapa sih. Dan yang paling penting ngebuat saya pede itu apa ya? Kelihatan kok pemain orang-orang kan selalu ada kritik ketika Liga Indonesia pemain asingnya bertambah. Itu kritik yang valid juga. Tapi ternyata ada hal positif kok, walaupun gak banyak, tapi ada hal positif kok yang bisa ditarik. Salah satunya adalah pemain lokal yang jauh lebih siap bertanding di level internasional. Walaupun pemain-pemain ini di klubnya main di liga domestik doang, tapi dengan banyaknya pemain asing, mereka tuh udah biasa ketemu pemain asing tuh. Mereka lawan setuju. Ya, mereka tuh untuk tarung dengan pemain asing tuh udah nggak inferior, nggak takut. Karena udah banyak Karena udah banyak. Itu kan bisa jadi hal yang menjadi keuntungan juga, apalagi ya kita lihat deh sekarang yang pemain di liga domestik yang masuk skuad baru jadi umumnya kalau nggak salah nih. Yang diumumkin Cahya Supriyadi. Kita tahu Cahya seperform apa musim lalu. Salah satu penjaga gawang yang perform, dan keputusan dia untuk pindah dulu ke Bekasi lalu pindah ke PSM itu kan langkah karir yang bagus bagi pemain muda. Bisa dicontoh juga tuh oleh pemain muda lain. Terus sekarang kita ngomongin lagi Sadi Ramdhani, Marcelino Ferdinand balik lagi gitu. Wahyu Pras masuk skuad. Wahyu Pras di Malut pindah ke Dewa. Dan so far sih dia juga menjadi pemain yang bisa stabil secara performa. Bahkan ada juga pemain lokalnya yang masuk itu Donitri. Ya kita tahu lah Donitri sejago apa di musim lalu. Gila sih dia tuh. Itu tuh hasil dari dia udah biasa main, udah sama dia sering juga dipanggil platnas timnas, main di timnas juga. Dia sehari-hari di liga saingannya sama pemain asing. Dan dia udah terbukti bisa menyingkirkan pemain asing. Itu kan satu hal yang bisa kita ambil positifnya dari banyaknya pemain asing ini gitu. Dan maka dari itu gue cukup yakin kalau Indonesia punya peluang untuk mendapatkan gelar juara, dan gak usah peduli sama omongan orang yang Piala AFF itu nggak penting, ASEAN FIFA Championship itu nggak penting. Kita tuh harus ngebiasain dapat piala dari Indonesia tuh. Baik di level klub ataupun timnas harus ngebiasain dapat piala, ngeraih juara gitu. Itu tuh yang bakal ngangkat mental pemain-pemain kita ketika tanding di level yang lebih tinggi. Champions desire ya. Yes, betul. Bahasa gitu ya. Buat gimana cara kita bisa nge-trigger si pemain ini bisa terbiasa untuk berkompetisi dengan ya udah semua kompetisi sama aja, yang penting kultur juaranya. Yang penting juaranya gitu kan. Kultur juara harus dibangun dulu karena sebelum Thailand bisa stabil main di Piala Asia, Vietnam bisa stabil di Piala Asia, ya mereka juga tetap juara kok di ini. Apakah Jepang serta merta melepas Asia Timur, AFF Asia Timurnya enggak kan? Mereka juga tetap juara Pak, meskipun pakai pemain-pemain layer keduanya gitu. Mereka juga tetap tidak ingin kalah dari Korea tuh. Karena itulah yang dibiasain untuk membuat tim-tim ini juga bakal maksimal. Kalau diingat lagi di regional Asia Barat itu juga ada turnamen regionalnya. Itu juga tarung habis-habisan tuh. Jordania, Saudi Arabia, Qatar tuh tarung-tarung habis-habisan untuk dapat gelar juara juga di situ. Nggak ada piala yang nggak penting lah kalau untuk urusan negara gitu. Nah ini kebetulan ya pas kita siaran nih betul ya kata Ibam baru aja diumumin 26 nama, Nadeo, Brian Fatari, Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, Rizky Ridho ya.
Marcelino masuk, kemudian Mitchell Baker juga masuk ya. Yang nggak masuk mungkin Ramadan Sananta kali ya nggak masuk Sananta ya. Ramadan Sananta nggak masuk ya. Jens Raven masuk, Tom Hai juga masuk, Sen Patinama, Ivar masuk, Donitri, Sadil. Wah ini Persibnya banyak juga nih. Iya. Ada Beckham, Sudah Eliano ya. Sudah seharusnya tim juara banyak itu. Persib dan Persija ini ya. Iya, sudah seharusnya. Persib dan Persija ya karena Nadeo kita bisa hitung Persija Yes, kan. betul. Nadeo kemudian juga ada Jordi Amat, Rizky Perwakilan Ridho. 3 tim terbaik di liga kemarin ya. Betul, betul. Ya Persija, Persib dan Borneo ya. Iya, betul. Nah, kalau lo lihat pemilihan ini tepat nggak? Sama Sananta nih kayaknya nggak ada. Ramadan Sananta Sananta. nggak ada. Terus Gaypens. Kambuaya nggak ada juga kayaknya. ya. Kamboja Kamboja nggak nggak ada. ada. Kambuaya Gaypens nggak ada. ada loh. Tim Gaypens. Tim Gavin ada, Jens Raven ada. Jens Raven. Kenapa Kambuaya dan Sananta dicoret? Kambuaya di tengah ini saingannya berarti sama Ivar Jenner ya kan, Raihan Hanan, Betul, Tom Haye. Tom Haye. Ya saya rasa ini lebih ke kondisi terupdate pemain mungkin ya, kondisi terupdate pemain karena tantangan di Indonesia kan untuk menjaga stabilitas performa ini hal yang sulit. Nah, datangnya pemain-pemain keturunan heritage ini ke Indonesia bukan serta-merta otomatis bakal ngangkat skill pemain timnas yang lain sih. Menurut saya tuh pentingnya dari mereka adalah mereka membiasakan kultur kerja kerasnya gitu. Oke. Karena di Belanda dari kecil mereka tuh latihannya disiplin gitu. Ya. Bukan disiplin berarti harus datang jam 9, bukan. Tapi justru di luar latihan yang disiplin. Cara makannya, pola hidupnya, ada ekstra latihan. Nah itu yang kayaknya lebih penting kenapa pada akhirnya pemain-pemain heritage yang datang ke sini tuh saya syukuri gitu. Orang-orang kan banyak yang kontra juga, which is nggak apa-apa gitu. Beda pendapat tuh nggak apa-apa. Tapi saya tuh selalu melihat kalau ada pemain yang naturalisasi datang ke sini, terus ada pemain heritage dinaturalisasi jadi pemain Indonesia. Yang saya harapkan justru transfer ilmu dari mereka sih. Nah itulah yang kayaknya ini yang ngebuat pada akhirnya Mark masih kepilih. Tom Haye masih kepilih. Justru Diki Kambuaya enggak. Saya nggak tahu hal faktanya seperti apa. Tapi kayak Ramadan Sananta, kan kalau ngomongin teknis juga, John Herdman butuh pemain yang tidak hanya stay di depan. Nah kalau pengen stay di depan, berarti harus bisa lebih baik dibanding pesaingnya. Nah di tim ini ada Jens Raven. Jens Raven. Nah itu berarti itu tinggal pilih aja. Zilstra masuk nggak? Enggak ya? Zilstra kan cedera, udah dicoret duluan. Oke, udah duluan. Berarti awalnya ada 3 mungkin ya? Iya. Ada 3. Berarti kan setipe semua tuh, nomor 9 murni, big man semua. Ya pasti milihnya slotnya pasti 1. Kalau slotnya 1 ya udah harus rela untuk tidak memilih yang 2 gitu. Itu tuh persaingan sehat di timnas sebenarnya. Kita ingat lagi di sini ada nama banyak orang yang mungkin tidak banyak membahas, Rizky Eka. Salah satu penampil terbaik di Liga Indonesia tahun lalu. Tapi kita saksikan dia tuh kan saingannya dengan pemain asing gitu di liga tuh. Tapi kalau bagus mah ya bagus aja. Kalau berarti juga ini nandain kalau Rizky Eka selama pemusatan latihan dan sebelum pemusatan latihan bisa ngejaga kondisi fisiknya gitu. Iya, Witan juga kayaknya nggak ada ya. Witan nggak ada. Witan nggak ada. Raihan Hanan malah masuk kan. Masuknya menarik sih. Bagus juga tuh Raihan Hanan. Menarik betul. Dan banyak pemain-pemain muda yang dimasukkan oleh Iya, yang join the club. ya oleh John Herdman ya, Donitri, Rizky Eka ya masih. Iya. Kemudian ada Raihan Hanan, Jens Raven, Tim Gaypens ya. Brian Fatari. Fatari. Itu kan pemain yang tampil bagus juga tuh Iya. bersama Dewa tuh. Ya, Komang Teguh tapi nggak masuk ya Komang sayangnya. Teguh enggak ya. Nah, ini kalau